Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Nurul Faiseh, Edo Rudianto, dan Dinda Eka Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Fokus materi yang akan kami sampaikan kali ini yaitu mengenai prosedur konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Sebelum kita membahas mengenai prosedur konsolidasian, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Oke, kita akan membahas mengenai prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi, termasuk penggunaan kertas kerja, dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Perlu diingat di sini bahwa tidak terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya sebagai entitas legal dan akuntansi terpisah masing-masing mempunyai pembukuan terpisah. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo akun diambil dari pembukuan perusahaan kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Kemudian, laporan keuangan konsolidasi disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi. Untuk format kertas kerja sendiri yaitu seperti telah ditampilkan dalam slide. Kertas kerja konsolidasi mempunyai 4 kolom. Yang pertama, nama akun, data, neraca percobaan, ayat jurnal eliminasi, dan konsolidasi. Data neraca percobaan memiliki 2 kolom yaitu induk dan anak, serta untuk ayat jurnal eliminasi memiliki 2 kolom yaitu debit dan kredit. Selanjutnya itu mengenai karakteristik ayat jurnal eliminasi. Karakteristik ayat jurnal eliminasi. Untuk ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan terpisah tersebut. Ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan atau menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun, sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang akan tercermin dalam angka konsolidasi. Pada dasarnya, hanya ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir dari suatu periode, tetapi tidak diperlukan di akhir periode berikutnya. Contoh dari ayat jurnal yang diperlukan dalam ayat jurnal eliminasi yaitu seperti transaksi pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Pada transaksi ini memerlukan ayat jurnal eliminasi. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh.
Kondisi konsolidasi yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan melalui penggabungan usaha atau melalui pembentukan anak perusahaan baru. Seperti yang ditampilkan pada slide, yaitu mengenai contoh dari laporan posisi keuangan untuk PT Induk dan PT Anak pada 1 Januari 20X1 sesaat sebelum konsolidasi bisnis. Kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Contohnya yaitu PT Induk membeli semua saham biasa yang beredar pada PT Anak seharga 300 juta. Pada tanggal kombinasi, bisnis nilai wajar dari masing-masing aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada saat laporan posisi keuangan sebelum kombinasi bisnis. Karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak dan PT Anak hanya mempunyai satu jenis saham beredar, maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu sebesar 200 juta ditambah 100 juta. Harga beli sebesar 300 juta sama dengan nilai buku dari saham yang diakuisisi. Untuk menggambarkan situasi kepemilikan dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti yang sudah ditampilkan dalam slide, yaitu biaya perolehan investasi sebesar 300 juta, kemudian untuk saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, kemudian untuk saham laba PT Anak sebesar 100 juta. Kemudian sama dengan menghasilkan 300 juta untuk bagian PT Induk. Kemudian untuk perbedaan antara nilai buku dan harga pembelian yaitu sama dengan 0 karena tidak ada perbedaan antara biaya perolehan investasi dengan nilai buku wajar pada PT Anak. Kemudian PT Induk mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal kombinasi bisnis dengan e-jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 20X1. Kemudian untuk debitnya yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta, untuk kreditnya yaitu kas sebesar 300 juta. Hal ini digunakan untuk mencatat pembelian saham pada PT Anak. Kemudian setelah terjadinya transaksi pembelian saham dari PT Anak yang dilakukan oleh PT Induk, maka untuk laporan posisi keuangan untuk PT Induk dan PT Anak 1 Januari 20X1 sesaat setelah kombinasi bisnis yaitu dapat dilihat pada slide. Laporan posisi keuangan pada PT Anak setelah kombinasi bisnis sama dengan laporan posisi keuangan pada laporan posisi keuangan sebelum kombinasi bisnis, tetapi laporan posisi keuangan PT Induk berubah untuk mencerminkan pengurangan kas sebesar 300 juta dan mencatat investasi pada saham PT Anak dengan nilai yang sama. Kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi dapat dilihat pada dalam slide, yaitu seperti contoh yang telah ditampilkan. Dua kolom pertama dalam kertas kerja adalah saldo akun yang diambil dari pembukuan PT Induk dan PT Anak yang disajikan pada laporan posisi keuangan setelah kombinasi bisnis. Saldo dari akun-akun yang sama ditempatkan bersebelahan sehingga saldo tersebut dapat ditambahkan bersama-sama. Jika terdapat lebih dari 2 perusahaan dikonsolidasi, kolom terpisah akan dimasukkan dalam kertas kerja untuk tiap tambahan anak perusahaan. Cara penempatan akun-akun di kertas kerja adalah menempatkan akun-akun yang memiliki saldo debit di bagian atas dan akun-akun yang memiliki saldo kredit di bagian bawah. Total saldo debit dan kredit harus sama untuk tiap saldo akun perusahaan dan saldo konsolidasi. Kemudian untuk kolom eliminasi digunakan untuk menyesuaikan jumlah yang dilaporkan masing-masing perusahaan menjadi jumlah yang sesuai untuk laporan konsolidasi. Semua eliminasi yang dibuat dalam kertas kerja dibuat dengan format jurnal berpasangan atau double entry. Jumlah debit
Untuk tiap jurnal harus sama dengan jumlah kredit. Semua bagian dari ayat jurnal eliminasi yang sama dimasukkan dengan nomor atau simbol lain yang sama sehingga semua ayat jurnal dapat diidentifikasi. Setelah kertas kerja selesai dibuat, total debit dalam kolom eliminasi debit harus sama dengan total kredit dalam kolom eliminasi kredit. Setelah semua jurnal yang diperlukan dimasukkan dalam kolom eliminasi, kemudian kita dapat menjumlahkan secara mendatar masing-masing akun untuk menghasilkan angka total konsolidasi. Ayat jurnal investasi. Akun investasi harus dieliminasi karena sudut pandang entitas tunggal suatu perusahaan tidak dapat memiliki investasi dalam dirinya sendiri. Saham anak perusahaan dan akun ekuitas pemegang saham terkait harus dieliminasi karena saham anak perusahaan dimiliki semua di dalam entitas konsolidasian dan tidak ada klaim dari pihak luar. Dari sudut pandang yang berbeda, akun investasi dalam pembukuan induk perusahaan dapat dianggap sebagai akun tunggal yang mencerminkan investasi induk perusahaan dalam aset anak perusahaan yang disebut dengan konsolidasi satu baris. Dalam konsolidasi penuh, masing-masing aset dan liabilitas anak perusahaan digabungkan dengan aset dan liabilitas induk perusahaan, memasukkan aset bersih anak perusahaan seperti yang tercermin dalam saldo akun investasi, dan masing-masing aset dan liabilitas anak perusahaan menyebabkan perhitungan ganda dari aset yang sama. Oleh karena itu, akun investasi dieliminasi dan tidak terbawa dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba atau earning power perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Dalam kondisi bisnis, harga beli harus dialokasikan ke aset dan liabilitas yang diakuisisi. Oleh karena itu, jumlah penuh yang dibayar oleh PT Induk harus dialokasikan ke aset dan liabilitas tertentu atau ke goodwill pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Prosedur kertas kerja yang digunakan untuk penyesuaian menjadi angka konsolidasi yang seharusnya mengikuti pola yang konsisten dengan yang dijelaskan sebelumnya. Ayat jurnal pertama yang dibuat dalam tiap kasus adalah eliminasi akun investasi induk perusahaan dan tiap akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Pada saat harga beli lebih tinggi dari nilai buku yang dieliminasi, ayat jurnal eliminasi yang pertama termasuk debit ke dalam akun clearing untuk menyamakan antara jumlah debit dan kredit. Akun clearing tersebut disebut selisih pembelian atau purchase differential. Selisih merupakan selisih antara biaya perolehan investasi yang dicatat di pembukuan induk perusahaan dengan nilai buku saham yang diakuisisi berdasarkan akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Perlakuan selisih positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan atau menghilang dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dan yang ketiga, keberadaan goodwill.
kesalahan dan penghilang dari pembukuan anak perusahaan. Pemeriksaan atas pembukuan perusahaan yang diakuisisi dapat mengungkapkan adanya kesalahan yang substansial. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang diakuisisi mungkin telah membebankan bukan mengapitalisasi aset atau untuk alasan lain menghilangkannya dari pembukuan. Perusahaan yang diakuisisi di mana sebelumnya merupakan perusahaan tertutup mungkin tidak mengikuti prinsip akuntansi berterima umum dalam pencatatan akuntansinya. Dalam beberapa kasus, kesalahan atau penghilang disebabkan semata-mata karena pencatatan yang tidak memadai. Jika terdapat kesalahan atau menghilang tersebut, harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Koreksi ini diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya sesuai dengan PSAK 25. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Setelah pembukuan, anak perusahaan dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, maka tidak ada lagi bagian selisih yang disebabkan karena adanya kesalahan atau penghilangan tersebut. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Nilai wajar aset suatu perusahaan merupakan faktor penting dalam penentuan harga beli keseluruhan suatu perusahaan. Dalam banyak kasus, nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dari nilai bukunya. Akibatnya, harga beli lebih tinggi dari nilai buku saham yang diakuisisi. Prosedur yang digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian harus menghasilkan pelaporan semua aset dan liabilitas dari perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Penilaian ini dapat dicapai dengan salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama, aset dan liabilitas anak perusahaan direvaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan, atau dengan cara yang kedua, yaitu dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Revaluasi aset dan liabilitas pada pembukuan anak perusahaan umumnya merupakan cara yang paling sederhana jika semua saham biasa anak perusahaan diakuisisi. Dari lain pihak, umumnya tidak sesuai untuk merevaluasi aset dan liabilitas pada pembukuan anak perusahaan jika terdapat kepentingan non-pengendali yang signifikan dalam anak perusahaan. Dari sudut pandang kepentingan non-pengendali, anak perusahaan adalah perusahaan yang berkelanjutan dan dasar akuntansi tidak boleh dirubah. Kondisi yang lebih sulit adalah pada situasi di mana induk perusahaan mengakuisisi pada saham biasa anak perusahaan, tetapi tetap mengeluarkan laporan keuangan tersendiri anak perusahaan untuk memegang saham obligasi atau saham preferen anak perusahaan. Revaluasi aset dan liabilitas anak perusahaan langsung pada pembukuan anak perusahaan disebut pass-down accounting, tapi pendekatan ini tidak diperkenankan oleh PSAK 65 revisi 2013. Keberadaan goodwill. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga di atas total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi atau excess earning power perusahaan yang diakuisisi yang disebut goodwill. Oleh karena itu, setelah aset anak perusahaan yang dapat diidentifikasi telah dinyatakan pada nilai wajar, sisa selisih debit akan dialokasikan sebagai goodwill.
Dulu beberapa perusahaan termasuk ke dalam goodwill bagian dari harga beli yang terkait dengan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Perlakuan ini tidak dapat dibenarkan dan bagian dari harga beli yang terkait dengan aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau legal yang dapat dipisahkan dari entitas harus dialokasikan ke aset terkait tersebut. Ilustrasi perlakuan selisih debit. Untuk mengilustrasikan alokasi selisih ke berbagai aset dan liabilitas, asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan liabilitas PT Anak adalah sebagaimana disajikan dalam slide tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di slide, nilai wajar persediaan dan tanah lebih tinggi dari nilai bukunya, sedangkan nilai wajar bangunan dan peralatan lebih rendah daripada nilai bukunya. Harga obligasi berfluktuasi jika ada perubahan tingkat bunga. Nah, pada contoh ini, nilai utang obligasi PT Anak lebih tinggi dari nilai bukunya. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat bunga nominal obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga pasar saat ini, dan karenanya investor bersedia membayar harga lebih tinggi dari nilai nominal obligasi tersebut. Nah, dalam penentuan harga beli untuk PT Anak, PT Induk harus menyadari bahwa perusahaan menanggung liabilitas untuk membayar pada tingkat bunga yang lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan akan membayar harga yang lebih rendah untuk PT Anak dibandingkan jika liabilitas tersebut mempunyai tingkat bunga yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan harus mengakui nilai wajar dari liabilitas PT Anak, bukan nilai bukunya. Nah, kemudian situasi kepemilikan yang terjadi dapat dilihat di slide tersebut. Nah, asumsikan bahwa PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak seharga 400 juta pada tanggal 1 Januari 2001 dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga 9% dan nilai nominal sebesar 100 juta dan membayar tunai sebesar 300 juta. Nah, untuk situasi kepemilikan yang terjadi, biaya perolehan investasi sebesar 400 juta, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba PT Anak 100 juta, dan bagian PT Induk sebesar 300 juta. Nah, perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan adalah sebesar 100 juta. Nah, kemudian ayat jurnal untuk mencatat investasi pada pembukuannya 1 Januari 2001. Investasi pada saham PT Anak debit sebesar 400 juta dan utang obligasi kredit 100 juta, kas kredit 300 juta. Laporan posisi keuangan PT Anak 1 Januari 2001, tanggal kombinasi bisnis. Total harga beli sebesar 400 juta lebih tinggi 100 juta dibandingkan nilai buku aset bersih PT Anak atau aset 500 juta dikurangi liabilitas sebesar 200 juta, sehingga terdapat selisih pembelian sebesar 100 juta. Total nilai wajar dari aset bersih yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis adalah 330 juta yang didapat dari 560 juta dikurangi dengan 235 juta yang berdasarkan pada laporan posisi keuangan untuk PT Anak. Jumlah selisih lebih total harga beli 400 juta di atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 330 juta adalah 70 juta, dan jumlah tersebut dialokasikan ke goodwill dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Ayat jurnal eliminasi yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis adalah sebagai berikut. Saham biasa PT Anak debit sebesar 200 juta,
saldo laba debit sebesar 100 juta, selisih debit sebesar 100 juta. Investasi pada saham PT Anak kredit sebesar 400 juta. Kemudian persediaan debit sebesar 15 juta, tanah debit sebesar 60 juta, goodwill debit sebesar 70 juta, bangunan dan peralatan kredit sebesar 10 juta, premi utang obligasi kredit sebesar 35 juta, dan selisih kredit sebesar 100 juta. Akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai wajar aset bersih. Jika aset atau liabilitas yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dispesifikasikan secara salah, kesalahan harus diperbaiki dan nilai aset serta liabilitas dinilai pada nilai wajarnya. Begitu hal ini selesai, jika nilai wajar dari konsiderasi yang diberikan tetap lebih kecil dibandingkan nilai wajar dari aset bersih yang diperoleh, pertumbuhan yang disebabkan oleh pengakuisisi diakui sebagai perbedaan. Ilustrasi perlakuan selisih diskon pembelian. Dengan menggunakan contoh PT Induk dan PT Anak, asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar tanggal akuisisi aset dan liabilitas PT Anak adalah sama, kecuali bahwa nilai wajar tanah PT Anak adalah 40 juta lebih besar daripada nilai bukunya. Pada 1 Januari 2001, PT Induk mengakuisisi seluruh modal saham biasa PT Anak senilai 310 juta yang mengakibatkan pembelian dengan diskon. Situasi kepemilikan yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. Nilai wajar yang dipertimbangkan sebesar 310 juta, nilai buku saham yang diakuisisi, modal saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba PT Anak 100 juta, sehingga nilai buku saham yang diakuisisi sebesar 300 juta dan selisihnya 10 juta. Nah, PT Induk mencatat investasinya di PT Anak dengan jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2001. Investasi di saham PT Anak debit sebesar 310 juta dan kas kredit sebesar 310 juta. Apabila laporan posisi keuangan konsolidasian disusun sesaat setelah kombinasi bisnis, maka dibuat jurnal eliminasi berikut ini dalam kertas kerja konsolidasi. Modal saham biasa PT Anak debit 200 juta, saldo laba debit 100 juta, selisih debit 10 juta. Investasi pada saham PT Anak kredit sebesar 310 juta. Kemudian tanah debit 40 juta, selisih kredit 10 juta, saldo laba atau keuntungan atas pembelian PT Anak kredit sebesar 30 juta. Kemudian modal saham biasa PT Anak debit 200 juta, saldo laba debit 100 juta, selisih kredit 5 juta, dan investasi dalam saham PT Anak kredit sebesar 295 juta. Selanjutnya, tanah debit sebesar 40 juta, selisih debit sebesar 5 juta, dan saldo laba atau keuntungan pada pembelian PT Anak kredit sebesar 45 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.